Ya, Mbak Tiara, gimana mungkin menanggapi pernyataan pihak sebelah, kan katanya kan dia menelantarkan anak. Gimana nih? Oke, pertama kita sampaikan dulu nih, kita hari ini terutama kenapa Tiara Merlin ini kita dampingin, ada saya, ada Ica dan tim yang lainnya, karena salah satunya kemarin ada statement dari Yendri ya, Yendri selaku mantan menantu dari Tiara Merlin. Nah, kemarin Yendri ini menyampaikan ke beberapa wartawan atau membuat statement yang kebenarannya itu adalah sama sekali tidak benar. Yaitu dia bilang kalau mertuanya atau dari keluarga istrinya ini, mantan istrinya yang sekarang adalah status mantan istrinya, tidak membuat akses untuk bertemu dengan anaknya. Justru di sini nih kebalik. Yang menelantarkan anak sampai saat ini adalah Henry. Dia sebagai bapaknya menelantarkan anak. Dia tidak pernah menafkahi, tidak pernah mengunjungi. Kewajiban sebagai seorang bapak terhadap anaknya, dia tidak pernah melaksanakan atau dia tidak pernah melakukan. Kewajiban dia sebagai bapak tidak dilakukan sama sekali. Nah, sehingga hari ini kita menjawab sekaligus menyampaikan justru kami yang akan melakukan upaya hukum. Iya, jangan kebalik. Ini kan kemarin saya dengar nih, dia mau somasi saya ya. Nggak salah tuh yang somasi, harusnya saya dong yang somasi dia ya. Karena semua yang dikatakan sama Yendri itu bohong. Saya nggak mungkin ngadain ini ya kalau kamu benar. Ini semua bohong kamu. Mana tanggung jawabmu sebagai bapak ya? Terus dia bilang saya nggak pernah membantu gitu ya, ada bantuan. Sebenarnya saya apapun menyediakan untuk dia gitu. Kalau misalkan dia nggak punya kendaraan, saya siapin kendaraannya untuk nengok anaknya ke Garut coba. Kurang gimana saya sama dia coba. Tapi dia yang jelas dia nggak ada niat untuk nemuin anaknya. Jadi kemarin apa yang disampaikan oleh Yendri tidak ada yang benar dong ya, Mbak ya? Nggak ada, semua dia bohong. Dia bohong. Bohong semua. Termasuk ada bukti-bukti katanya mengatakan si Yendri itu ada bukti transfer gitu yang mengatakan bahwa saya ada tanggung Ya jawabnya udah sebagai silakan orang tua. dia keluarin aja. Yang jelas dia bohong kok, bohong semua dia. Ngada-ngada semua dia. Dia itu emang pintar ceramah anaknya. Ya bayangin aja, Mas ya. Dari hamil 3 bulan si Moni. Sebenarnya dari 2 bulan aja mereka sudah bermasalah. 3 bulan udah ditinggalin. Terus nyerain lewat WA coba itu. Itu sebagai laki-laki bukan sih kamu? Gitu. Kalau misalkan dia sebagai laki-laki gentle, datang dong sama orang tuanya. Harus ingat waktu dia mau ngemis-ngemis ke saya, memohon pengen nikahin. Ada saksinya tuh, kakak saya juga ada tahu kok dia datang ke rumah. Pas tereliminasi dari Lida, dia langsung datang ke rumah, nginap di rumah memohon-mohon minta diantar pengen nikahin Moni. Pokoknya semua yang dikatakan si Yendri itu bohong. Dia nggak tahu keadaan anaknya gimana nggak tahu. Paling dia video call waktu itu ya, video call. Terus kemarin dia bilang, pengacaranya bilang begini bang, kemarin. Gimana mau biayain? Kontak aja diblokir semua. Semua alasan. Itu bohong semua. Saya ngeblokir dia itu, kalau saya nggak, Monik ngeblokir itu kenapa? Karena emang dia sudah tidak ada membiayai anaknya, percuma dong. Cuman dia pengen dia video call terus, jadi keenakan dia gitu loh. Pengen kita itu dia datang ke Garut, bukan cukup dari video call. Maka saya bilang, udah Neng, cukup diblokir aja. Dia keenakan. Nanti kalau diblokir pasti dia datang, tapi masih aja kagak datang. Gitu bang. Terus gini ya, ini kan masalah anak di sini. Hukumnya, aturan hukumnya jelas, ada undang-undang perlindungan anak. Kalau misalnya Yendri ini menyampaikan ada bukti segala macam terkait transfer segala macam, silahkan buktikan. Iya.
Atau nanti buktikan aja nanti di kepolisian. Kita kan melakukan upaya hukum, Pak. Ini kan pidana, penelantaran terhadap anak. Jadi dia sebagai orang tua yang harusnya mengasuh, harusnya memelihara, apalagi menafkahi, itu kan tidak ada sama sekali. Sehingga menurut kita itu ada penelantaran dilakukan oleh Yandri ini terhadap anaknya. Karena kewajiban yang tidak dilakukan, kewajiban yang tidak dilaksanakan. Jadi kalau misalnya dia punya bukti, dia pernah transfer atau apa-apa, silakan, tidak harus berkuar-kuar di media lah saya kira. Dia silakan buktikan nanti di kepolisian ataupun di tempat yang berwenang, tempat yang seharusnya dia buktikan. Dalam waktu dekat ini mungkin silakan kalau misalnya dia punya upaya hukum, yang jelas kita yang seharusnya melakukan upaya hukum ini. Jangan sampai karena untuk membela diri dia sendiri timbullah permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh dia, yaitu fitnah yang dilakukan. Ada hal-hal yang disampaikan nih, kita lagi kaji juga nih, yang disampaikan oleh Yandri dan kelompoknya mungkin, yang di situ kebenarannya tidak ada. Ada yang disampaikan yang menyinggung dan itu tidak benar. Ini jangan sampai ini menjadi suatu fitnah yang kita juga bisa melakukan upaya hukum lain juga gitu kan. Di samping penelantaran anak, kita bisa melakukan fitnah-fitnah yang memang dia lakukan gitu. Itu. Tapi benar nggak sih Teh, seorang Yandri nih informasi kan mengatakan harus diminta dulu baru memberikan nafkah kepada anaknya. Itu bukan untuk nafkah, itu semasa kuliah ya, maaf ya. Pokoknya kalau untuk anak dia belum ada sepeser pun. Belum ada sepeser pun. Belum. Itu pun maksa ya waktu itu minta. Kalau nggak dipaksa nggak ada. Nggak ada. Dan beda ya antara orang lagi tidak ada atau keadaannya memang sulit dengan tidak tanggung jawab, itu beda. Kalau keadaannya sulit, artinya kemampuan dia sesuai dengan kemampuan dia dong harusnya untuk menafkahi anak ini. Tapi kalau tidak sama sekali, itu kan tidak tanggung jawab. Dia sebagai laki-laki, sebagai bapak, tidak ada tanggung jawabnya sama sekali. Itu yang kita kejar, tanggung jawab dia sebagai ayah. Itu yang kita kejar. Terus lanjutan dari permasalahan ini katanya kan mau dibawa ke Komnas Anak tuh Bang. Itu gimana Bang? Jadi atau tidak? Silahkan, maksudnya kita atau dia nih? Dari Kita. pihak Kita. Kalau kita step hukumnya akan kita lakukan. Kalau kemungkinan perlu nih untuk kita ke Komnas Anak, minta masukan ke Komnas Anak, diskusi dengan Komnas Anak, sebelum kita melaporkan ini ke kepolisian, kita akan lakukan itu. Lembaga-lembaga yang komitmen untuk melindungi anak ini kita sudah komunikasi dari kemarin, beberapa lembaga ini. Tinggal kita lihat etikat baiknya dari Yandri. Kalau sampai setelah kami menjawab atau menyampaikan hari ini Yandri ini tidak punya etikat baik terhadap tanggung jawabnya terhadap anak ini, kita akan lakukan ini semua. Semua upaya kita akan lakukan demi kepentingan anak di sini. Bang, tapi dari pihak sana katanya dia kayaknya mau ngelaporin duluan nih ke. Iya, nah itu Gimana yang nih? saya, Ini yang saya tidak terima itu. ini gimana nanti mau cepet-cepetan atau gimana nih? Kita ini bukan berlomba ataupun berlari gitu kan. Dan kita harusnya dia sebagai ayah ini kalau merasa dia yang benar, dia kan harusnya berpikir menyelesaikan demi anak. Kalau dia mau melaporkan kemana aja itu silahkan, kami tunggu gitu. Itu kami tunggu. Tapi yang jelas itu adalah hak dia sebagai warga negara, silahkan mau melaporkan kemana aja. Apakah ini terbukti atau tidak, kita uji kebenarannya nanti. Siapa yang sebenarnya bersalah di sini gitu. Ada itikat buat ini gak sih Bang? Ibaratnya kekeluargaan dulu gitu, nggak sampai harus ke nggak harus ke Polres apa. Kami tentunya dari keluarga Tiara Merlin ini masih punya kebijaksanaan, masih punya keinginan untuk menyelesaikan secara keluargaan. Kalau mau kita sana ke pihak Yandri ini, mau nggak untuk menyelesaikan secara keluargaan, itu itikat baik loh yang kita tawarkan. Tapi kalau tidak mau,
Ya sudah, silahkan kita ketemu di arena hukum. Kita ketemu di tempat yang seharusnya kita berdebat untuk membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar di sini. Itu di kepolisian nanti. Karena kita akan melakukan ini. Oke. Ada yang mau disampaikan buat Yandri nggak? Sudah. Ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang mau disampaikan atau Yandri seperti apa? Untuk Yandri ya, saya harap kamu sejujur-jujurnya, jangan mengada-ngada, jangan dikurangin, jangan dilebihin. Yang jelas kamu tuh emang orang tua yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak bertanggung jawab sama anak. Sampai manapun saya akan tindak lanjutin masalah ini kalau kamu tidak ada tanggung jawabnya kepada anak. Tunjukkan laki-lakimu kalau kamu benar laki-laki. Saya kurang sabar gimana nunggu kamu udah 2 tahun. Coba bayangin Mas, Mbak, kalau misalkan posisi kita ya, posisi si Monik ada di kita seperti apa. Saya sebagai orang tuanya nih, kemarin bilang orang tuanya jangan ikut campur, kata gitu kan. Gak mungkin dong anaknya yang disiksa selama 2 tahun lebih mau diam aja sebagai orang tua, coba. Gak mungkin dong, berarti turun tangan. Kalau orang tuanya tidak turun tangan, berarti saya mana orang tuanya gitu. Itu. Jadi tolong ya dia, kalau kamu seorang laki-laki, tunjukkan. Kalau kamu mau beres masalah ini, selesaikan semuanya.